Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam edisi Renungan Malam hari Senin tanggal 9 Maret 2026. Apa kabar Bapak Ibu? Mengharapkan bahwa sukacita dari Allah tetap memenuhi hati dan hidup kita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-7 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu, adapun tema yang saya bawakan untuk kita hari ini adalah tetaplah berdoa. Dalam perikop ini digambarkan bahwa ada seorang hakim. Hakim ini adalah seorang yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan kalau ada seorang hakim, penegak hukum, tetapi tidak takut pada Allah dan tidak menghormati seorang pun. Apa jadinya? Pasti kita akan mengetahui bahwa dia akan melakukan keputusan-keputusan yang bersandar pada hukum duniawi, di mana selalu mementingkan akan keuntungan diri sendiri, mencari orang-orang yang siap membawanya di dalam kesenangan, kesukacitaan, standarnya secara duniawi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita melihat bahwa seorang hakim yang boleh seharusnya menegakkan keadilan, tetapi jika tidak bersandar pada Allah, tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, maka tentulah akan sesuatu hal yang mustahil bagi seorang janda yang sedang memohon perlindungan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa ada seorang janda yang memohonkan bantuan hakim ini. Dan tentunya kalau kita berpikir atau berbicara secara duniawi, seorang janda yang meminta haknya untuk dibela bisa kemungkinan adalah seorang janda yang tidak memiliki apa-apa. Dan karena itulah yang dia miliki adalah keteguhan. Dia tetap memohon untuk haknya dibela oleh hakim ini. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa seorang yang terus-menerus tekun di dalam permohonannya, maka dia akan beroleh apa yang dia inginkan. Dan ini terbukti meskipun hakim yang ditemuinya adalah seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan dia juga tidak menghormati seorang pun, tetapi hakim ini melihat bahwa keberadaan janda ini tentu akan mengganggu hidupnya. Makanya dia kemudian memutuskan, karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, Bapak Ibu, tentu bagian firman Tuhan ini membawa kita dalam pengertian bahwa seseorang yang terus boleh berharap bahwa dia akan mendapatkan pertolongan, teristimewa kita sebagai anak-anak Allah. Kita tahu kita punya Allah. Dia Allah yang peduli. Dia bukanlah seperti hakim ini, di mana dia hanya mencari keuntungan sendiri. Allah tidak mencari keuntungan,
untuk dirinya. Justru setiap kali dia akan berusaha memberikan keuntungan bagi anak-anaknya, bagi orang-orang percaya. Setiap mereka yang datang pada Tuhan dalam seru permohonan, dipastikan Tuhan tidak menunda-nunda untuk menolong. Nah, di sini kita melihat bagaimana kebaikan Allah tersedia bagi semua orang. Dan karena itulah kita boleh bersyukur. Dalam ayat yang ketujuh tadi, Allah tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Setiap orang-orang percaya yang tetap teguh dalam imannya akan selalu beroleh apa yang terbaik dari Tuhan. Apalagi jika siang malam berseru kepada Allah. Artinya terjalinnya komunikasi antara Allah dengan anak-anak Tuhan itu melalui doa yang tiada henti. Tentu kita tahu jawabannya, ya dan amin. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat juga jawaban Allah sesungguhnya selalu ada bagi mereka yang berseru kepadanya. Sebab dalam firman-Nya tertulis, adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak. Tuhan selalu siap sedia. Dia adalah Allah yang setia dan Dia bersedia untuk ditemui kapan saja. Nah, karena itulah dari tema yang boleh kita renungkan hari ini, tetaplah berdoa. Ini adalah ajakan untuk kita supaya kita tidak memutuskan hubungan kita dengan Allah, tetapi selalu menjalin hubungan dengan Allah. Bapak Ibu, ada pertanyaan penting untuk kita hari ini. Apakah kita sudah berdoa? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menjalin hubungan dengan Tuhan dalam komunikasi lewat doa? Maka apabila belum, maka mari sejenak sediakan waktu untuk datang pada Tuhan. Mohonkanlah apa yang menjadi kerinduan hati kita, dan Tuhan bersedia menjawab seturut dengan kehendak-Nya. Tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti, sebab kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan tidak ada sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tetapi bersama Tuhan kita tahu semua menuju pada kebaikan. Mari Bapak Ibu, kita boleh bersyukur karena Allah yang setia selalu menunggu kita untuk menghampirinya di dalam hadiratnya dalam doa kita. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, sebab Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami, memberikan kami kekuatan dalam setiap kelemahan kami, memberikan kami jalan keluar di setiap hal yang menjadi kesulitan hidup kami. Tuhan membantu kami, Tuhan membentuk kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap orang boleh percaya Engkau adalah Allah yang setia. Dan dalam kesetiaan-Mu pun kami boleh diajak untuk menjadi orang-orang yang setia, menantikan akan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ketika masalah dan pergumulan ada, kami tahu ketika kami mengundang Tuhan, Engkau terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Bersyukur karena Engkau telah mengajar kami untuk hidup bagi kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.